Bangka, mendawai satu ujung, api-api. Minta tolong bantuannya, bentanya pemadam. Kebakaran, minta tolong, ya Allah, ya Allah. Video amatir memperlihatkan kobaran api membakar 3 bangunan di asrama Putra Pondok Pesantren Mambau, Darussalam, Jalan Mendawai 1, ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu malam. Pesantren. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tim pemadam kebakaran yang mendapat informasi warga langsung mendatangi lokasi dan berupaya melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan mengerahkan personil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, Damkar Dinas Kehutanan Provinsi, BPBD, tim relawan dibantu warga setempat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kamar di Asrama Putra. Meski tidak ada korban jiwa dan peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah santri kini kehilangan tempat untuk beristirahat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Kemacetan terjadi saat sejumlah pengendara motor menghadang laju mobil Jeep yang berusaha kabur usai melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Lantaran tak mau turun dari kendaraan, keributan pun tak terhindarkan. Sejumlah pengendara yang telah tersulut emosi bahkan nyaris menghakimi pengemudi mobil Jeep. Insiden ini diduga terpicu dari aksi saling berebut jalan hingga nyaris bersenggolan. Pengemudi mobil Jeep yang diduga dalam pengaruh miras langsung melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Jalannya pelan-pelan. Nah, terus? Nah, si mobil truk ini apa namanya? Batak juga. Ah, terus? Sengaja, juga kabur. Yang mana yang sengaja? Yang mobil itu, kecil. Guna menghindari amuk massa, pengemudi mobil Jeep langsung diamankan ke pos polisi terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mulyono ngaku teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM namun tak pernah lihat langsung ijazah Jokowi. Perang Kamboja Thailand tewaskan lebih dari 35 orang, ratusan ribu warga mengungsi. Manchester United kalahkan tim Liga Inggris lainnya West Ham United 2-1 dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menunjukkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari kebakaran 10 rumah di permukiman padat Pademangan Barat, Jakarta Utara. Penyebabnya lagi-lagi diduga akibat korsleting listrik. Jadi ini. Bulu, Pak. Hei, Pak. Bulu, gak siap hawa itu. Kepulan asap pekat membumbung tinggi akibat kebakaran bangunan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Budi Mulya, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang. Material yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Petugas mengatakan kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Kalau kesulitan kita sumber air, tapi setelah kita menemukan sumber air di Jalan Gunung Sahari, itu pemadaman bisa berlangsung baik, cepat. Sekitar 3,5 jam. Api dapat dipadamkan 3,5 jam kemudian dengan mengerahkan 24 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, sementara sebanyak 10 bangunan rumah ludes terbakar.
Kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Sebuah mobil jenis SUV terguling usai menghantam beton separator busway di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Ya pemirsa, Jalan Gatot Subroto sempat tersendat imbas SUV menabrak separator busway. Sejumlah beton separator juga rusak karena kerasnya tabrakan. Dan dua pemotor yang berada di belakang mobil ikut menjadi korban karena gagal menghindari kecelakaan. Mobil SUV yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi menuju Pancoran tiba-tiba hilang kendali saat berada dekat pintu tol Semanggi 1 dan menabrak separator busway. Pengendara penumpang SUV selamat dalam insiden ini dan polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Lagi-lagi diduga gara remblong, truk bermuatan 30 ton beras menabrak sejumlah kendaraan di jalan menurun. 7 orang terluka dan sejumlah kendaraan rusak. Sebuah truk bermuatan beras seberat 30 ton menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Beberapa orang korban tergeletak di jalan, 1 orang terhimpit di kabin truk. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan beras melintas dari arah kota Padang Sidempuan menuju Sibolga, Tapanuli Tengah untuk mengantar beras seberat 30 ton. Saat melewati jalan menurun, diduga truk mengalami remblong dan menabrak satu minibus di depannya. Lalu truk menabrak pick-up yang membawa sejumlah orang yang terparkir di pinggir jalan. Akibatnya, 7 penumpang pick-up terluka. Setelah itu, truk menabrak pembatas jembatan hingga akhirnya terbalik dan menutup sebagian ruas jalan. Tronton Hino, ya, yang diduga remblong menabrak mobil Avanza, ya, yang datang dari arah bersamaan, sehingga mobil Avanza terhimpit menimpa rumah warga, kemudian truk Hino terguling menyerempet mobil pickup yang berada di depannya. Akibat kecelakaan, beberapa kendaraan dan 1 rumah warga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Puluhan pengendara motor yang memasuki jalur Transjakarta kocar-kacir saat polisi menggelar razia Patu Jaya di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain itu, polisi juga menilang sejumlah pengendara motor yang berkendara tanpa menggunakan helm. Anggota Satlantas Polres Jakarta Barat menilang sejumlah pengendara motor yang melintas di jalur Transjakarta di kawasan Grogol dalam razia Patu Jaya 2025. Bahkan tak sedikit pengendara motor yang nekat putar balik dan melawan arah untuk menghindari polisi. Selain pengendara motor, sejumlah mobil pun juga kedapatan memasuki jalur busway dan ditindak petugas. Tak hanya di jalur Transjakarta, sejumlah pengendara motor yang tidak mengenakan helm dan plat nomor juga mendapat teguran dan sanksi tilang. Kita melakukan peneguran yang tidak memakai helm, yang kendaraannya tidak ada TNKB-nya, sama mungkin rekan tadi ikut juga dari media bahwa yang melakukan pelanggaran lewat jalur busway. Demikian kira-kira. Rata-rata mereka ini alasannya apa, Nat? Melanggar lalu lintas ini, Nat? Biasanya seperti itu, alasannya yang paling utama buru-buru. Namun demikian selalu kita kasih edukasi bahwa pelanggaran lalu lintas awal mulanya terjadinya kecelakaan. Meski operasi Patu Jaya 2025 akan segera berakhir, pengguna kendaraan masih saja belum tertib berlalu lintas. Padahal pelanggaran di jalan bisa menyebabkan kecelakaan untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polda Sumatera Utara tetapkan 26 tersangka terkait penjarahan eks pabrik kaca di Medan. Saat penangkapan, warga sempat menyerang petugas kepolisian. Petugas Polda Sumut dilempari batu oleh warga saat melakukan penangkapan para pelaku penjarahan di dalam eks pabrik kaca. Polda Sumut menetapkan 26 orang tersangka terkait pencurian dan penjarahan eks pabrik kaca PT Abadi Rakyat Bakti yang sempat viral beberapa waktu lalu di Jalan Yosudarso, Medan Pelabuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula dari viralnya video penjarahan bekas pabrik kaca, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung terjun ke lokasi mengamankan para pelaku penjarahan. Ke-26 tersangka ini perannya berbeda-beda, mulai dari eksekutor lapangan sampai penampung dari barang hasil curian atau penjarahan. Selain 26 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa truk muatan besi, alat las, mesin potong, gergaji besi, maupun alat potong lainnya untuk melancarkan aksinya. Hari Minggu 20 Juli 2025 di PT ARB terjadi penjarahan, dan pada saat itu pencurian itu kami tangani dan kami amankan kurang lebih 37 orang. Dan saat ini setelah hasil penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Akibat peristiwa ini, eks pabrik kaca tersebut mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar rupiah. Kini para tersangka penjarahan telah diamankan dan berada di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, DPP PDI Perjuangan menggelar doa bersama dan upacara tabur bunga untuk memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di halaman kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. Kuda Tuli merujuk pada penyerangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli tahun 1996. Sejumlah kader senior, pengurus DPP hingga anggota partai dari generasi muda hadir dalam doa bersama dan tabur bunga. Rangkaian peringatan ini merupakan refleksi tahunan yang rutin dilakukan oleh PDIP untuk mengenang salah satu titik balik perjuangan demokrasi di masa Orde Baru. Para kader PDIP menabur bunga di lokasi bekas bentrokan yang kala itu menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan luka-luka. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Amrina Rida langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta. Selamat siang Amrina, bagaimanakah jalannya acara peringatan 29 tahun peristiwa Kuda Tuli ini? Iya, Pram dan juga pemirsa, benar sekali untuk rangkaian acara memperingati peristiwa Kuda Tuli ataupun juga peristiwa penyerangan 27 Juli 1996 masih berlangsung hingga kini di kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat, di mana untuk agenda pada saat ini sedang berlangsung ini adalah agenda diskusi ataupun juga talk show terkait dengan bertema ataupun juga berjudul peristiwa 27 Juli sebagai tonggak demokrasi Indonesia, yang dihadiri oleh sejumlah ataupun juga ratusan kader dari PDIP dan juga masa pendukung dari PDIP. Nah, untuk diskusi ini baru saja berlangsung kurang lebih ada 15 menit yang lalu, dan terdapat sejumlah narasumber-narasumber yang menjadi pembicara dalam diskusi ini. Di antaranya adalah Ripka Ciptaning yang merupakan Ketua DPP PDIP yang juga merupakan salah satu tokoh ataupun juga saksi dari peristiwa Kuda Tuli. Lalu juga ada Jarod Syaiful Hidayat yang merupakan Ketua DPP PDIP dan juga melibatkan sejarawan Andi Ahdian serta kader PDIP, salah satunya adalah Denny Wahyudi ataupun juga Denny Cagur. Nah, untuk diskusi ini kami tadi mendengar bahwa diskusi ini adalah diskusi yang akan membahas terkait dengan bagaimana sejarah berkaitan
berkaitan dengan adanya peristiwa Kuda Tuli menjadi salah satu peristiwa yang penting bagi PDIP dan juga diharapkan mampu menjadi salah satu peristiwa ataupun juga acara untuk memantik kembali semangat dari para kader dan juga masa pendukung PDIP. Nah, sebelum ada tadi diskusi yang sedang berlangsung saat ini, tadi untuk kegiatan peringatan peristiwa Kuda Tuli ini sudah dilaksanakan sejak pada pukul 7 pagi tadi. Tadi diawali dengan adanya doa bersama dan juga orasi yang dipimpin oleh Ripka Ciptaning, kader PDIP dan juga politisi dari PDIP, lalu juga dilanjutkan dengan adanya tabur bunga, di mana tadi dari sejumlah ratusan kader dan juga masa pendukung ini secara bersama-sama mereka berkeliling di area kantor DPIP untuk menaburkan bunga di sejumlah titik-titik yang dinilai menjadi salah satu tempat penting saksi bisu dari adanya upaya penyerangan 27 Juli 1996. Dan dari Ripka Ciptaning yang merupakan kader PDIP dan juga saksi sejarah dari Kuda Tuli ini menyampaikan bahwa memang untuk peringatan pada tahun ini digelar secara sederhana, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan salah satu alasannya adalah karena ada salah satu sosok penting di PDIP yakni Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang pada saat ini sedang dalam jerat proses hukum, sehingga dari kantor DPP PDIP sendiri memang menyelenggarakan dengan acara yang sederhana. Namun meskipun demikian tadi ia mengharapkan bahwa kejadian ini bisa kembali memantik semangat dari para kader PDIP dan juga masa pendukung untuk nantinya bisa melakukan perubahan dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk kegiatan diskusi dan juga talk show ini masih berlangsung, kita akan mengikuti kegiatan tersebut dan tentunya nanti kita akan sampaikan update-nya kepada Anda. Pram, sementara demikian kembali ke Anda. Ya, melaporkan langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta, Amrina Rida, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke misteri tewasnya diplomat muda Kemenlu, pemirsa. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik kasus kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Namun penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rekan-rekan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, polisi juga masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa jadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, menanggapi kasus kematian diplomat muda Arya Daru, mantan Kabar Reskrim Polri Ito Sumardi mengatakan penyidik harus jeli mencari berbagai bukti agar memudahkan dalam menyusut motif, termasuk jika kemungkinan korban dibunuh. Setiap penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul.
kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa? Ini diruntut nih Mas. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah, ini digital forensik ya, itu pernah ke GI belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Ya, ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dilakukan dibunuh oleh orang lain, tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada, ini kan fakta itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang kenapa dia dibuntuti. Apakah dia melakukan satu kesalahan, apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk. Ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik, dan saya yakin penyidik juga udah mengarahkan. Sementara itu pemirsa, polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru ini diantaranya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau katap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga pukul 23:09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Ya pemirsa, Mulyono, teman kuliah Jokowi, menyebut tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM seperti yang selama ini disebut oleh Jokowi. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.